Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan sistem kardiovaskuler. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Husnul Ma'arif dengan NIM 1321111333182 dari kelas A3. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sistem sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan anatomi sistem kardiovaskuler. Di dalam anatomi sistem kardiovaskuler terdapat perikardium. Perikardium itu sendiri merupakan dua lapisan tipis jaringan yang mirip kantung dan mengelilingi jantung. Perikardium ini berfungsi untuk menahan tetap di tempatnya dan membantu kerja jantung. Terdiri atas dua lapisan utama, yaitu perikardium fibrosum dan perikardium serosum. Perikardium fibrosum. Perikardium fibrosum merupakan bagian fibrosa yang paling kuat dari kantong perikardium dan pembungkusan jantung bagian paling luar. Paling tebal. Lapisan ini membantu mencegah terjadinya penggelembungan berlebihan pada jantung. Yang kedua yaitu perikardium serosum. Perikardium serosum merupakan perikardium yang berdekatan dengan perikardium fibrosum di bagian dalam. Perikardium serosum terdiri dari dua lapisan, yakni lamina parietalis atau parietal perikardium dan lamina visceralis atau visceral perikardium. Yang selanjutnya yaitu ada jantung. Jantung terbagi menjadi dua belahan oleh septum longitudinal yang berjalan obliku. Masing-masing belahan terdiri atas sebuah ruangan yang disebut atrium, yaitu ruangan yang menerima darah dari vena, dan sebuah ruangan yang disebut ventriculus, yaitu bagian yang memompa darah menuju ke arteri. Dengan demikian, maka jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Diameter transversalnya bervariasi tergantung dalam keadaan ekspirasi atau inspirasi. Tetapi normalnya pada akhir inspirasi maksimum dan posisi keadaan berdiri 8 sampai 9 cm. Secara anatomi, dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu endokardium, miokardium, dan epikardium. Endokardium ini merupakan yang saya tunjuk. Untuk miokardium dan epikardium. Ruangan jantung. Ruangan jantung yang pertama yaitu ada atrium dextra. Atrium dextra berfungsi sebagai tempat penyimpanan darah
dan sebagai penyalur darah dari vena-vena sirkulasi sistematik yang mengalir ke ventrikel kanan, terdiri dari rongga utama dan auricula di luar. Bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis. Yang kedua yaitu ada ventricle dextra, berhubungan dengan atrium kanan melalui osteum atrioventricle dextrum dan tractus pulmonalis melalui osteum pulmonalis. Dinding ventrikel kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan. Yang ketiga ada atrium sinistra. Atrium sinistra memiliki ciri-ciri ruang berdinding tipis, letaknya di bagian belakang jantung, memiliki dua vena pulmonalis pada setiap sisi. Dan yang keempat ada ventricle sinistra. Berhubungan dengan atrium sinistra melalui osteum anterioventricular sinistra dengan aorta melalui osteum aorta. Yang selanjutnya yaitu katup-katup jantung. Katup jantung yang pertama yaitu katup atrioventricular. Katup atrioventricular disebut katup karena terletaknya di atrium dan ventrikel. Katup antara atrium kanan dan ventrikel kanan mempunyai 3 buah daun katup, yaitu katup tricuspidalis, sedangkan katup yang terletak di antara atrium kiri mempunyai 2 buah katup yang disebut katup bicuspidalis dan katup mitral. Katup semilunar. Katup semilunar terdiri dari katup aorta dan katup pulmonalis. Kedua katup semilunar terdiri dari 3 daun katup yang berbentuk sama, yang simetris, disertai penonjolan menyerupai corong yang dikaitkan dengan sebuah cincin yang berbentuk serabut. Yang berikutnya yaitu ada peredaran darah jantung. Di sini ada aliran arteri. Yang pertama, arteri koronaria kanan. Arteri koronaria kanan berasal dari sinus anterior aorta, berjalan ke depan antara truncus pulmonalis dan auricula, memberikan cabang-cabang ke atrium dextra dan ventrikel kanan. Yang kedua yaitu ada arteri koronaria kiri. Arteri koronaria kiri lebih besar dibandingkan arteri koronaria dextra. Yang selanjutnya ada aliran vena. Aliran vena jantung sebagian darah, yaitu sebagian darah dari dinding jantung mengalir ke atrium kanan melalui sinus coronarius yang terletak di bagian belakang sulcus atrioventricularis yang merupakan lanjutan dari vena. Yang selanjutnya yaitu ada aliran limfa. Pembuluh limfa jantung jumlahnya banyak dan tersebar di mana-mana, baik dalam jaringan miokardium maupun di permukaannya. Aliran limfa akhirnya disalurkan melalui 2 buah saluran limfa besar kenodi limpatik mediastinalis anterior, yaitu nodus limfa mediastinalis anterior dextra dan sinistra. Selanjutnya kita akan membahas fisiologi sistem kardiovaskuler. Di sistem fisiologi, di sini ada hemodinamika jantung. Hemodinamika jantung itu sendiri merupakan salah satu yang sangat penting dalam mengatur tekanan darah
aliran darah dalam sistem peredaran tubuh, baik melalui sirkulasi magna atau sirkulasi besar, maupun sirkulasi parva atau sirkulasi dalam paru-paru. Dalam kondisi normal, hemodinamika jantung akan selalu dipertahankan dalam kondisi yang fisiologis dengan kontrol neurohormonal. Dalam fisiologi, ada elektrofisiologi, yaitu ada 5 fase. Yang pertama, fase istirahat, fase depolarisasi atau cepat, fase polarisasi parsial, fase plato atau keadaan stabil, fase repolarisasi atau cepat. Fase istirahat. Fase istirahat ini bagian luar sel jantung bermuatan positif dan bagian dalam bermuatan negatif. Untuk fase depolarisasi atau cepat, ini bagian luar sel jantung bermuatan negatif dan bagian dalam bermuatan positif. Yang ketiga yaitu fase polarisasi parsial. Fase polarisasi parsial, muatan positif di dalam sel berkurang. Dan yang keempat yaitu fase plato atau keadaan stabil. Di dalam fase ini tidak terjadi perubahan muatan listrik. Dan yang terakhir yaitu fase repolarisasi atau fase cepat. Bagian dalam sel bermuatan relatif negatif, sel jantung relatif bermuatan positif. Yang selanjutnya ada mekanisme pompa jantung. Ada empat mekanisme pompa jantung, yaitu ada sistol, ventricular ejeksi, diastol, dan relaksasi isometrik. Untuk sistol itu sendiri, apabila kontraksi ventrikel dimulai, tekanan ventrikel akan meningkat dengan cepat, menyebabkan katup atrium dan ventrikel menutup. Selama periode ini terjadi kontraksi pada ventrikel, tetapi tidak terjadi pengosongan. Periode ini dinamakan periode kontraksi sistemik. Yang kedua yaitu ventricular ejeksi atau periode ejeksi. Periode ejeksi terjadi apabila tekanan ventrikel kiri meningkat sedikit di atas 80 mmHg dan tekanan ventrikel dekstra meningkat sedikit di atas 8 mmHg. Maka tekanan ventrikel akan mendorong membuka katup semilunaris dan memulai mengeluarkan darah dari ventrikel. Yang ketiga ada diastol. Diastol ini selama 3/4 terakhir diastol ventrikel hampir tidak ada aliran darah dari ventrikel masuk ke arteri besar walaupun otot ventrikel tetap berkontraksi. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu ada relaksasi isometrik. Pada akhir sistol, relaksasi ventrikel dimulai secara tiba-tiba, menyebabkan tekanan arteri meningkat cepat. Selanjutnya, otot ventrikel relaksasi dan tekanannya menurun cepat, kembali ke tekanan diastol. Yang sangat rendah. Katup atrium dan ventrikel terbuka memulai siklus. Berikut referensi yang saya gunakan.
Kurang lebihnya, terima kasih. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.